Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah tasawuf dengan judul Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia dan pemikirannya. Langsung saja pembahasan yang pertama, yakni tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. Pertama ada Syekh Hamzah Fangsuri. Syekh Hamzah Fangsuri lahir di Fangsur, Singkil, Aceh. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah pada tahun 1589 sampai 1604 Masehi atau 997 sampai 1011 Hijriah, hingga awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Syekh Hamzah Fangsuri wafat dan dimakamkan di kuburan di Obah, Simpang Kanan, Singkil. Sejarah pendidikannya. Syekh Hamzah Fangsuri banyak merantau untuk menuntut ilmu hingga ke Jawa, Semenanjung Tanah Melayu, India, Paris, dan Semenanjung Arab. Ketika pengembaranya selesai dari Kudus, Banten, Johor, Siam, India, Persia, Irak, Mekah, dan Madinah, beliau kembali ke Aceh dan mengajarkan ilmu-ilmunya. Para gurunya dan muridnya. Syamsuddin Sumatrani adalah murid terkemuka Hamzah Fangsuri. Hamzah Fangsuri dan Syamsuddin Sumatrani adalah dua ulama terkemuka yang menyebarkan Islam Irfani di kawasan tersebut. Tafsir mistisnya tidak hanya berkembang di Aceh, namun tersebar di kawasan Melayu dan mendapatkan perhatian dan sambutan yang meluas dari masyarakat, dan hal ini mengundang protes dari Nuruddin Araniri dan Abdul Rauf Singkili. Karya ilmiah dan peninggalannya. Hamzah Fangsuri sering mengutip pernyataan dan syair-syair Ibnu Arabi serta Iraki untuk menopang pemikiran kesufiannya. Di bagian lain lagi, khususnya di dalam puisi-puisinya, Hamzah Fangsuri banyak memperoleh ilham dari karya antik At-Thair atau Musyawarah Burung, karya Iraki, Lam'at, dan Lawa'ih. Dari nama-nama tokoh sufi itulah pemikiran Hamzah Fangsuri. Banyak tertuang dengan tajam dan indah dalam karya-karyanya. Yang kedua yakni Syekh Yusuf Makassari. Syekh Yusuf Makassari memiliki nama lengkap yakni Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani. Lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626 dan wafat di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1699 pada umur 72 tahun. Syekh Yusuf Makassari adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia juga digelari Tuan Tasamalaka Rirowa, artinya Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa, yang diberikan oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah. Ketika lahir, ia dinamakan Muhammad Yusuf, suatu nama yang diberikan oleh Sultan Alauddin yang berkuasa sejak 1993 hingga wafat pada tanggal 15 Juni 1639. Sejarah pendidikan. Pendidikan agama yang diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Cikowang dari Daeng Ri Tasamung, guru kerajaan Goa. Syekh Yusuf juga berguru pada Sayyid Ba'alawi bin Abdullah. Syekh Yusuf juga berguru pada Sayyid Ba'alawi bin Abdul Al-Alamah At-Tahir dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid. Kembali dari Cikowang, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa. Lalu pada usia 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Banten dan Aceh. Para gurunya dan muridnya. Sebagai keluarga bangsawan, maka Yusuf pun berkesempatan belajar ke Cikowang, sebuah desa yang menjadi sentral pengajaran ilmu agama. Para gurunya adalah keluarga Sayyid Arab yang diyakini sebagai keturunan atau zuriat Rasulullah SAW, seperti Syekh Jalaluddin Al-Aidid dan Sayyid Ba'alawi At-Tahir. Dari dua ulama inilah Yusuf kecil belajar. Selain pada Daeng Ri Tasamang, ulama yang menjadi guru para bangsawan kerajaan Goa. Dari dua ulama inilah Yusuf kecil belajar. Selain pada Daeng Ri Tasamang, ulama yang menjadi guru para bangsawan kerajaan Goa. Karya ilmiah dan peninggalannya. Syekh Yusuf akhirnya menyusun karya ini setelah istikharah yang berkali-kali itu. Dalam pemulaan kitabnya, Syekh Yusuf menekankan keterkaitan zikir lisan berupa kalimat thayyibah dengan zikir akan alam kauniyah berupa perenungan.
Yang ketiga yakni Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera, Nusantara, dan Asia Tenggara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Tengku Syiah Kuala dalam bahasa Aceh yang artinya Syekh Ulama di Kuala. Nama lengkapnya ialah Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili. Sejarah pendidikan. Pada masa mudanya, ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri. Ia kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Selanjutnya, ia pergi menunaikan ibadah haji, dan dalam proses pelawatannya, ia belajar pada berbagai ulama di Timur Tengah untuk mendalami agama Islam. Salah satu murid Syekh Abdul Rauf adalah Syekh Burhanuddin Ulakan. Dia condong mengikuti gurunya dalam bertarekat Syatariyah. Jasanya yang paling dikenang adalah mendakwahkan Islam kepada kaum bangsawan kerajaan Pagaruyung, karya ilmiah dan peninggalan. Sepanjang hayatnya, Syekh Abdul Rauf telah menghasilkan puluhan karya tulis. Di antara karya-karyanya adalah Syarah Hadis Arba'in Imam An-Nawawi yang ditulisnya atas permintaan elit Kesultanan Aceh. Syekh Abdul Rauf menghembuskan nafas terakhirnya dan jasadnya dimakamkan di dekat muara Sungai Aceh, tepatnya pada samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, Dayah Raya, Kecamatan Kuala, sekitar 15 km dari Banda Aceh. Dalam bahasa setempat, daerah tersebut dinamakan sebagai Kuala. Oleh karena itu, sosok ulama salik yang wafat dalam usia 73 tahun itu sangat anumerta digelari Tengku Syiah Kuala. Nama itu kelak diabadikan menjadi perguruan tinggi tertua di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala. 4. Syekh Nuruddin Araniri. Biografi. Beliau adalah ahli fikih, teologi sufi, sejarawan dan sastrawan penting dalam sejarah Melayu pada abad ke-17. Nama aslinya adalah Nuruddin bin Ali bin Hasaji bin Muhammad Hamid Araniri. Ia lahir di Ranir, Gujarat, India. Ayahnya adalah seorang pedagang Arab yang bergiat dalam pendidikan agama. Selama tinggal di Semenanjung, Nuruddin menulis beberapa buah kitab. Ia juga membaca Hikayat Sari Rama dan Hikayat Indra Putra yang kemudian dikritiknya dengan tajam pada tahun 1637. Ia kembali ke Aceh dan tinggal di sana selama 7 tahun. Sejarah pendidikan. Araniri memiliki pengetahuan yang luas meliputi tasawuf, kalam, fikih, hadis, sejarah, dan perbandingan agama. Selama masa hidupnya, ia menulis kurang lebih 29 kitab. Yang paling terkenal adalah Bustanus As-Salatin. Namanya kini diabadikan sebagai nama perguruan tinggi agama. Murid dan gurunya. Dia dikatakan telah berguru dengan Sayyid Umar Abu Hafs Abdul Basyaibah yang di India lebih dikenal dengan Sayyid Umar Al-Idrus, adalah Khalifah Thariqah Al-Idrus Ba'alawi di India. Araniri juga lebih menerima Thariqah Rafiyah dan Qadiriyah dari guru dia. Karya ilmiah dan peninggalannya. 1. Kitab As-Sirat Al-Mustaqim tahun 1634. 2. Kitab Duror Al-Fatid Bisyar Al-Aqaid An-Nafiyah tahun 1635 Hijriah. 3. Kitab Hidayah Al-Habib fi Al-Targhib wa At-Tarhib tahun 1635 Hijriah. 4. Kitab Bustanus As-Salati fi Dzikr Al-Awal wa Akhiri tahun 1638 Hijriah. 5. Kitab Nubzah fi Da'wa Az-Zalim Ma'asabihi. 6. Kitab Lathaif Asrar. 7. Kitab Asrar An-Insan fi Ma'rifat Ar-Ruh wal Ar-Rahmah. 8. Kitab Tabian fi Ma'rifat Al-Adyan. 5. Syekh Hamka. Biografi. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal sebagai Hamka lahir di negeri Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia pada 17 Februari 1908 sampai 27 Juli 1981. Ia seorang penulis dan ulama terkenal Indonesia. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah yang dikenal sebagai Haji Rasul yang merupakan pelopor gerakan Islam
di Minangkabau sekembalinya dari Mekah pada tahun 1906. Sejarah pendidikan. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan Hamka adalah seorang tokoh intelektual Muslim Indonesia. Beliau dikenal dengan pemikiran-pemikiran tentang Islam. Konstruksi etika Hamka dibangun di atas fondasi tauhid dan filsafat. Menurutnya, motivasi perbuatan moral seorang muslim itu bersifat transendental, yakni mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid dan gurunya. Hamka selalu mendampingi Sultan Mansur pergi dakwah dan mendirikan cabang Muhammadiyah. Demikian dimuat Autografia Hamka Kenang-kenangan Hidup Jilid 2. Bersama Sultan Mansur, Hamka ikut mendirikan Muhammadiyah Pagar Alam Sumatera Selatan. Karya atau peninggalannya. Buku yang diawali dengan penjelasan mengenai tasawuf, kemudian secara beruntun dipaparkan pula pendapat para ilmuwan tentang makna kebahagiaan, bahagia dan agama, bahagia dan ulama, kesehatan jiwa dan badan, harta benda, dan bahagia dalam munajat kepada Allah. Karyanya yang lain membicarakan tentang tasawuf adalah Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya. Buku ini adalah gabungan dari dua karya yang pernah ia tulis, yaitu Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abadah, mengembalikan tasawuf pada pengikutnya. Pemikiran tokoh tasawuf di Indonesia. Yang pertama ada Hamzah Fansuri. Dalam perenungan tasawufnya, ia menjelaskan tentang faham wahdatul wujud. Istilah wahdatul wujud dikemukakan untuk menyatakan keesaan Tuhan atau tauhid. Tidak bertentangan dengan gagasan tentang penampakan pengetahuannya yang berbagai-bagai di alam fenomena atau alam al-khalq. Tuhan sebagai zat mutlak satu-satunya di dalam keesaannya, memang tanpa sekutu bandingan, dan karena Tuhan transenden atau tansih. Kedua, Syekh Yusuf memiliki pokok-pokok pemikiran serta pengaruh terhadap perkembangan Islam di bidang mistik. Syekh Yusuf selalu mengaitkan tasawufnya dengan akidah Islamiyah. Ketiga, Syekh Abdul Rauf. Diskursus rekonsiliasi antara tasawuf dan syariat. Dari ini ajaran tasawufnya mirip dengan Samsuddin al-Sumatrani dan Nuruddin Araniri, yaitu menganut paham satu-satunya wujud hakiki, yaitu Allah. Yang keempat yaitu Nuruddin Araniri, yang harus diakui telah berhasil mematahkan pemikiran wujudiyahnya Hamzah Fansuri dan Samsuddin Sumatrani. Yang terakhir yaitu Syekh Hamka, yang menyatakan tujuan murni dari bertasawuf adalah untuk membersihkan jiwa, mendidik, serta memperoleh akhlak dan budi pekerti dengan cara menghindari kerakusan, memerangi syahwat yang berlebihan dari dalam diri. Dalam pengertian lain, Hamka juga mengartikan tasawuf sebagai syifa al-qalb, artinya membersihkan hati, yaitu pembersihan budi pekerti dari sifat-sifat yang tercela, lalu menghiasi diri dengan sifat yang terpuji. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.